Ya, kembali di Lunch Talk. Tadi ketika jeda, Mandy lagi sibuk ngecek Instagramnya dari Chloe. Akun Instagramnya Chloe ini seru banget deh, lucu-lucu. Ada banyak, ada apa namanya pocket bag ya. Ini emang lagi ngetren banget ya buat anak-anaknya seusia Chloe lah. Oke, Chloe, aku pengen nanya. Tadi kan sempat di-hack gitu ya akunnya, apa yang dilakukan sama Chloe waktu itu, dan ini juga ada satu buku yang dipegang oleh Chloe menceritakan soal Chloe berbisnis online shop dan lain sebagainya. Jawabannya ini juga bisa jadi salah satu instrumen untuk meyakinkan kembali followersnya yang mungkin sempat hilang waktu itu. Iya. Jadi saat itu aku udah announce di Instagram, my main Instagram. Terus aku mau tetap koneksinya sama customer itu nggak hilang kan, karena hilangnya my GCP collection account, the connection may be lost. Ya, jadi aku bilang kepada customerku, aku udah mencoba untuk dapatkan shopku kembali, but I lost followers, that's normal karena juga dibajak, dan life goes on from there. Terus waktu itu dibandingkan dengan sekarang followersnya lebih banyak kah atau lebih sedikit kah? Lihat ada buku juga. Kalau di main accountku lebih banyak, cuman kan kalau di shopku lebih dikit karena dibajaknya main shopku. Ya, Mas Yuswo, kalau kita bicara mengenai bukunya ini salah satu instrumen marketing juga. Jadi ini luar biasa. Jadi walaupun itu di online, kita bisa lakukan dua, offline maupun online. Buku adalah mekanisme untuk offline-nya. Ya, artinya nggak tahu, pasti keliling nanti seminar dan seterusnya kan, diminta di mana-mana, radio, TV dan seterusnya. Tapi yang menarik dari buku adalah buku ini cerita lebih banyak mengenai si Chloe-nya sendiri. Jadi ini yang disebut sebagai personal branding. Jadi dalam bisnis UKM, dalam bisnis startup yang small, ya SME, small medium enterprise, kadang-kadang si entrepreneur-nya itu bisa jadi daya jual tersendiri. Ya, profilnya menjadi, karena tokoh ini inspiring gitu. Kebetulan beliau Chloe itu usianya 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun itu sudah melakukan hal yang luar biasa. Ya, luar biasa. Itu inspiring sehingga personal brand dia sendiri bisa dijual gitu. Melalui buku ini diceritakan bagaimana dia ngerintis satu bisnis, tapi landasannya adalah karitas. Itu tuh luar biasa. Itu sendiri menjadi daya tarik yang luar biasa untuk orang masuk ke blognya atau ke Instagramnya si Chloe. Gitu. Jadi ini marketingnya pakai personal branding dari si pemilik. Kasusnya banyak. Kalau di Toms itu namanya Blake Mycoskie, itu juga legendaris itu, kayak Steve Jobs gitu, yang dia punya Toms itu juga gitu melalui. Jadi tokoh ini memang luar biasa, inspiring sekali. Jadi orang ngertinya Toms melalui si Blake Mycoskie gitu. Jadi personal branding krusial untuk SME, terutama untuk SME, online ya, small medium enterprises. Jadi apa yang tips yang bisa Anda berikan Mas Yuswo untuk orang yang baru akan memulai bisnis online? Karena kan mungkin nggak semua orang punya cerita seperti Chloe begitu ya. Betul. Makanya saya bilang Chloe adalah kasus yang unik dan itu opportunity luar biasa. Jangan sampai dilewatkan karena untuk mencapai begini itu nggak bisa dirancang kadang-kadang gitu. Dan nggak bisa diulang. Dan nggak bisa diulang. Dan nggak bisa diulang ya. Makanya biasanya ada akun antara tokonya ya, online shopnya, terus sama akun pribadi. Ini saling ngisi nih. Jadi kadang-kadang saling, kalau main bola itu saling umpan-umpanan ini. Saling retweet lah ya. Dan dia punya komunitas sendiri, Yang di sini cari terus follower terus dibawa ke sini, yang di sini cari terus bawa ke sini. Jadi ini dua ini saling melengkapi. Dan kalau kita ngomong SME, startup itu kadang-kadang karena proses pendirian perusahaan itu inspiring, yang itu ada di drive oleh tokohnya, maka ya gunakanlah personal brand untuk membesarkan bisnis gitu. It's okay. Yang saya tahu juga banyak dilakukannya oleh online shop, bukan hanya online shop, bahkan desainer dan sebagainya itu endorsement lewat sosial media, karena ada artis yang followernya puluhan ribu atau ratusan ribu bahkan jutaan, dikasih barang gratis, dia post, kemudian followernya bertambah. Chloe pernah melakukan itu nggak sebagai salah satu marketing tool? That's my marketing strategy, one of the main one, karena itu sangat powerful. Ketika artis memegang atau memakai produk kamu itu pasti akan laku banget. Apalagi kalau shop kamu kualitasnya bagus, produk-produknya menarik. Dan aku suka endorse ke banyak artis. Tapi yang sekarang sudah siapa?
Banyak sih, kayak Miss Sharena Delon aku pernah. Iya. Tapi sekarang lagi zamannya paid promote ya. Paid promote itu jadi kamu bayar ke artisnya dan mereka yang promote shop kamu. Nah itu juga strategi tool yang sangat powerful. Bedanya apa promote shop sama dipakai barangnya? Endorsement itu mereka dikirim barangnya secara gratis dan mereka post. Kalau paid promote itu dibayar dan mereka promote online shopnya as a whole. Jadi dia posting link ke online shop kamu dan ngeblast ke followernya gitu ya. Oke. Ya momentumnya jangan sampai lewat. Itu kemudian yang disampaikan oleh Mas Yuswo. Pesan-pesan. Iya. Kemudian juga kamu ada target sekolah juga dan lain sebagainya. Sempet bingung nggak sih? Karena ini juga menjadi satu bisnis yang nggak bisa lagi dipandang sebagai sebuah hobi gitu ya. Karena memang sudah pertumbuhannya betul. Sempat ngalamin mana yang akan kamu prioritaskan gitu? Tetap strateginya aja biar jalan dua-duanya? Pendidikan tetap menjadi prioritas nomor satu ya. Jadi waktu aku mulai online shop itu aku homeschooling. Jadi masih ada banyak waktu luang untuk kontrol online shopku. Jadi misalnya aku pasti buat schedule, misalnya 1 jam di pagi-pagi aku cek online shop, terus 3 jam belajar, makan siang cek lagi. Dan aku juga ada asisten satu untuk membantu jawab-jawabin, kirim barang, foto-fotoin, ya. Aku pengen tanya nih, karena aku juga sebenarnya nggak terlalu fasih bermain sosial media, Instagram juga baru-baru punya. Tapi kalau lagi lihat page orang tuh di komennya suka ada apa namanya spam ya. Oh iya. Jadi account yang menjual, tapi dia tulis di komen yang banyak yang lihat gitu, karena mungkin itu artis atau bagaimana. Itu Chloe nggak pernah melakukan itu dong ya? Nggak, karena orang lihat spam itu sebagai it's negative because it's disturbing gitu. Jadi aku nggak mau pakai teknik itu, strategi itu untuk mempromosikan, dan itu mungkin juga mempromosikan, mungkin tidak. So aku nggak suka. Malah orang jadi malas untuk visit account-nya ya. Malah blog gitu. Jadi no. Bisnis ataupun strategi bisnis supaya tidak mengganggu gitu ya. Ada yang kalau melalui Facebook ada yang tag berjamaah gitu ya. Wah itu di semua sosmed ada tuh. Tag berjamaah, terus setiap notification-nya masuk. Ini malah tadinya ingin menjadi sebuah strategi marketing yang baik, namun malah efeknya berbalik gitu ya. Mas Yuswo, mungkin Anda bisa ada, kalau di marketing ada dua namanya. Yang satunya interrupted marketing, yang satunya permission marketing. Interrupted itu customer itu di-interrupt, jadi nggak ada apa-apa di-interrupt. Ya, sebenarnya iklan termasuk interrupted ya, tapi karena kita gratis kan ya. Dan mungkin kalau di TV masih nggak masalah, tapi kalau di online itu orang butuh convenient ya, begitu privacy dia dikena maka dia akan marah. Dan bedanya kalau di TV kita nggak bisa menghentikan TV, kalau di Facebook kita bisa menghentikan dengan di unfollow atau dengan kita nggak jadikan friend dia gitu. Makanya sebenarnya marketing yang paling bagus adalah bukan pakai interrupted marketing, tapi pakai permission dengan cara community tadi. Jadi mesti membentuk komunitas. Saya sering mengatakan kalau online shop itu bangunlah kebun binatang dan kemudian berburulah di kebun binatang gitu. Jadi, artinya kita kumpulkan masanya. Ngumpulkan massa itu biasanya pakai konten. Pakai konten. Jadi not only jualan aja, makanya konten itu tips-tips. Orang datang membentuk komunitas. Kayak saya punya blog ya. Saya rutin ngeblog tiap minggu ya. Itu minat saya di marketing. Jadi orang yang mau belajar marketing silahkan ke blog saya. Nanti begitu banyak, artinya kebun binatang udah jadi, baru kita jualan. Jadi jualannya tuh belakangan, nggak boleh langsung jualan. Ini konten apa aja yang bisa meraih massa dan bisa mass gathering? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa, Lunch Talk akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.